Market Movers pekan keempat bulan Mei tahun 2021. Pergerakan pasar di pekan terakhir bulan Mei masih akan cukup menarik untuk para trader yang akan melihat pergerakan dolar AS pasca perilisan hasil notular rapat Bank Sentral AS yang cenderung hawkish pada pekan lalu, di mana mereka membuka peluang untuk pengetatan kebijakan moneter jika ekonomi AS terus membaik. Sentimen lain yang berpotensi memicu volatilitas di pasar keuangan adalah pertimbangan pasar terhadap dibukanya kembali ekonomi di Eropa dan AS, serta memburuknya masalah COVID-19 di Asia, khususnya di India. Senin 24 Mei 2021 pada pukul 5.45 WIB, Selandia Baru merilis data penjualan retail untuk periode kuartal 1 yang akan menjadi data penting pertama hari ini. Data ini akan menjadi salah satu indikator penting terkait tingkat kesehatan ekonomi di Selandia Baru. Jika hasilnya lebih buruk dari estimasi, berpeluang memicu penurunan NZD USD. Selanjutnya, perhatian pasar akan tertuju ke data leading index Tiongkok pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Data ini mengukur level dari indeks komposit yang berdasarkan 8 indikator ekonomi yang bertujuan untuk memprediksi arah ekonomi Tiongkok di masa mendatang. Jika hasilnya lebih baik dari estimasi, berpeluang menopang kenaikan AUD USD. Selasa 25 Mei 2021, data neraca perdagangan Australia periode April yang dirilis pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat akan menjadi fokus pasar di awal perdagangan hari ini. Jika hasilnya lebih baik dari estimasi, berpeluang menopang kenaikan AUD USD. Selanjutnya di siang hari, tepat pukul 12 WIB, pasar akan menantikan perilisan data indeks harga konsumen inti Jepang yang dirilis oleh Bank Sentral Jepang untuk periode April. Data ini penting untuk diperhatikan oleh trader dolar yen, karena dapat menjadi salah satu indikator penting untuk menentukan kebijakan Bank Sentral Jepang di masa mendatang. Jika hasilnya lebih rendah dari estimasi, berpeluang memicu pelemahan yen Jepang, maka dolar yen bergerak naik. Selanjutnya perhatian pasar, khususnya trader Euro USD akan tertuju ke perilisan data PDB final Jerman kuartal 1 yang dirilis pukul 13 WIB. Dan iklim pengusaha Jerman yang dilaporkan oleh lembaga IFO untuk periode Mei yang dirilis pukul 15 WIB. Jika data tersebut hasilnya lebih buruk dari estimasi, berpeluang memicu pelemahan Euro USD. Setelahnya, fokus pasar akan tertuju ke perilisan data penjualan dari pihak retail dan grosir di Inggris yang dirilis oleh Confederation of British Industry pada pukul 17 WIB. Jika hasilnya lebih baik dari estimasi, berpotensi memicu kenaikan GBP USD. Dan untuk di malam hari, perhatian pasar akan tertuju ke data ekonomi AS seperti tingkat keyakinan konsumen dan penjualan rumah baru yang dilaporkan oleh Biro Statistik AS yang dirilis bersamaan pukul 21 WIB. Jika kedua data tersebut dirilis hasilnya lebih rendah dari estimasi, maka berpeluang memicu pelemahan dolar AS dan mendorong kenaikan harga emas. Rabu 26 Mei 2021, data jumlah pekerjaan konstruksi di Australia yang telah diselesaikan selama periode kuartal 1 akan menjadi fokus pasar di awal perdagangan hari ini. Data ini dirilis pukul 8.30 WIB. Jika hasilnya lebih baik dari estimasi, berpotensi memicu kenaikan AUD USD. Selanjutnya 30 menit kemudian, pasar akan menantikan keputusan suku bunga dari Bank Sentral Selandia Baru. Jika mereka mempertahankan suku bunga acuan dan memberikan pernyataan yang optimis, berpeluang menopang kenaikan NZD USD. Setelahnya, fokus pasar akan bergeser ke perilisan data cadangan minyak mentah AS yang dirilis secara reguler setiap pekannya oleh Badan Energi Informasi pada pukul 21.30 WIB. Jika hasilnya menunjukkan kenaikan cadangan seperti pekan lalu, berpotensi memicu penurunan harga minyak mentah. Kamis 27 Mei 2021, Australia akan merilis data belanja modal swasta selama periode kuartal pertama pada pukul 8.30 WIB. Jika data ini dirilis lebih baik dari estimasi, berpeluang menopang kenaikan AUD USD. Selanjutnya di siang hari, tepatnya pukul 13 WIB, pasar akan menantikan perilisan data iklim konsumen Jerman yang dilaporkan oleh lembaga JFK untuk periode Mei. Jika hasilnya lebih baik dari estimasi, berpotensi memicu kenaikan Euro USD.
Di malam hari, pasar akan menantikan sejumlah data ekonomi penting dari Amerika Serikat seperti PDB kuartal 1, klaim tunjangan pengangguran, dan pesanan barang tahan lama yang dirilis bersamaan pada pukul 19.30 WIB. Serta data penjualan rumah yang masih tertunda, penutupan transaksinya pada pukul 21 WIB. Jika semua data tersebut hasilnya lebih buruk dari estimasi, berpotensi memicu pelemahan dolar AS dan harga emas berpeluang untuk menguat. Jumat 28 Mei 2021. Di pagi hari, Jepang merilis data inflasi konsumen inti Tokyo dan tingkat pengangguran yang dirilis pukul 6.30 WIB. Data ini penting untuk mengetahui tingkat kesehatan ekonomi di balik kekhawatiran terhadap memburuknya kasus COVID-19 di Jepang. Jika hasilnya lebih baik dari estimasi, berpotensi memicu penurunan USD JPY. Selanjutnya, perhatian pasar akan bergeser ke perilisan sejumlah data ekonomi penting dari Amerika Serikat, seperti indeks harga-harga inti, yaitu yang di luar harga makanan dan energi, neraca perdagangan dan belanja personal yang dirilis bersamaan pukul 19.30 WIB. Indeks Chicago yang dirilis pukul 20.45 WIB, dan sentimen konsumen yang telah direvisi yang dikeluarkan oleh University of Michigan pada pukul 21 WIB. Jika hasil data-data tersebut hasilnya lebih baik dari estimasi, berpeluang memicu penguatan dolar AS dan harga emas berpotensi melemah. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan, agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kontak person Anda di MIFX. Terima kasih, sukses untuk trading Anda.